Jumpa lagi di dapur Bitareni. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya mau bikin resep kue coklat kacang mede. Kue ini rasanya sangat enak, coklatnya juga berasa, dan di sini saya pakai kacang mede yang masih fresh ya. Oke teman-teman, yuk kita mulai cara membuatnya. Pertama, masukkan tepung terigu, coklat bubuk, kemudian aduk rata. Masukkan 4 sendok tepung maizena. Untuk bahan-bahannya sudah saya masukkan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat di sana ya untuk ukurannya. Kalau yang saya bikin ini untuk 3 kali satu resepnya. Kalau di kolom deskripsi saya kasih untuk satu resep ya. Yang saya buat ini dikali 3. Kemudian saya masukkan 2 saset denko bubuk. Ini seharusnya pakai bubuk yang putih ya teman-teman, tapi kebetulan punya saya lagi habis. Jadi saya pakai yang denko coklatnya. Kemudian saya aduk sampai semuanya tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya teman-teman, ini saya tidak pakai alat untuk mengukur karena saya lagi malas, jadi saya langsung saja. Nah, kalau sudah, sisihkan. Di tempat terpisah kita siapkan mentega, kemudian dicampur dengan butter. Kalau teman-teman mau yang langsung dengan menteganya boleh juga, atau dicampur dengan butter juga boleh. Di sini saya suka butter, suka mencampurnya dengan butter karena butter ini dia selain rasanya enak juga bikin tekstur kuenya tidak terlalu keras, jadi enak untuk dimakan. Masukkan 3 butir kuning telur. Masukkan gula halus. Teman-teman, karena ini gula halus biasanya bergerindil atau keras ya, ada beberapa butiran yang keras, makanya kita harus menggunakan ayakan terigu supaya tidak ada bagian gula halus yang bergerindil. Teman-teman, saya sebenarnya tidak berencana untuk membuat kue ini, tapi karena keinginan anak saya, dia mau dibuatkan kue coklat kacang mede. Dulu pernah saya bikin, katanya enak, jadi dia mau saya bikin lagi kuenya. Ini ketiga bahan tadi yang sudah dicampur dengan menggunakan mixer. Di mixernya jangan terlalu lama ya, sekitar 5 menit atau sekedar tercampur saja, supaya pada saat membuat kuenya tidak terlalu mengembang. Selanjutnya masukkan coklat leleh. Ini coklat leleh yang sudah saya lelehkan sebelumnya menggunakan coklat batangan ya. Coklat batangan ini dulunya harganya hanya 17.500, tapi kemarin waktu saya ke supermarket harganya sudah 23.300 kalau saya tidak salah. Semuanya sudah naik ya teman-teman. Semua bahan-bahan sembako sudah naik. Jadi dari terigu, gula pasir, gula halus, mentega, dan semua bahan-bahan kue pun ikut naik. Ini jadi PR buat kita ya Mans, supaya pandai-pandai mengatur keuangan rumah tangga, supaya bisa sampai akhir bulan masih cukup untuk belanja. By the way teman-teman, maaf ya kalau teman-teman terganggu dengan suara anak-anak yang teriak-teriak. Karena ini
Kebetulan di samping rumah saya ada lapangan bola dan sekarang mereka lagi main bola. Mereka itu kalau main bola suka teriak-teriak karena gembira atau karena pas ada yang gol, jadi mereka suka teriak-teriak. Maaf ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit agar adonan semuanya tercampur merata. Usahakan untuk mencampurnya jangan menggunakan tangan ya, karena nanti adonannya jadi tidak bagus. Jadi saya hanya menggunakan spatula saja, atau kalau mau menggunakan tangan sebaiknya kita menggunakan sarung tangan yang khusus untuk makanan ya. Ini saya menggunakan sarung tangan khusus untuk makanan. Dan sekarang saya akan mencampur adonan dengan menggunakan tangan. Karena kalau menurut saya menggunakan spatula kayaknya terlalu lama. Jadi saya langsung menggunakan tangan. Yang lebih dahulu saya pasangkan sarung tangan khusus untuk makanan. Ini saya campur seperti ini. Usahakan agar semuanya bahan-bahannya tercampur merata. Nah, ini hasilnya. Kepadatan atau teksturnya kira-kira seperti ini. Dan adonan siap untuk dicetak. Di sini saya menggunakan plastik yang besar. Ini saya pakai untuk alas menggiling adonan. Ambil adonan secukupnya, letakkan di atas plastik seperti ini teman-teman. Kemudian tutup dengan plastik dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Ketebalannya kurang lebih 0,8 cm. Setelah plastiknya dibuka, kita cetak kuenya dengan menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Ini sekali cetak bisa dapat 5 pieces kue berbentuk bulan sabit. Kalau bahan kuenya menempel di cetakan, teman-teman bisa menggunakan tepung terigu agar adonannya tidak lengket di cetakan kuenya ya. Adonan yang sudah dibentuk kemudian ditata di loyang kue seperti ini. Sebelumnya loyang kuenya dialasi dengan kertas roti ya. Nah, ini sudah penuh tertata di loyang kue. Kemudian putih telur yang tadi kita pakai kuning telurnya oleskan di bagian atas kue. Ini bertujuan agar pada saat kita letakkan kacang medenya bisa lengket ke kuenya ya teman-teman, tidak mudah lepas. Selanjutnya kita tata kacang mede di atas kue yang sudah kita cetak tadi ya. Ini kacang medenya sudah saya sangrai, tapi tidak benar-benar matang, hanya setengah matang saja karena mau di oven juga nantinya. Nah, ini kita letakkan kacang medenya agak sedikit ditekan ya, biar tidak mudah lepas. Di sini saya menggunakan oven tangkring ya. Kue siap untuk dipanggang. Dan ini dia hasilnya teman-teman.
kue coklat kacang mede. Ini dia hasilnya, bentuknya seperti ini. Cantik sekali kan teman-teman? Dan nyoklat banget. Tampilannya seperti ini, cantik sekali. Mari kita coba. Teman-teman, ini crunchy sekali kacang metenya. Kuenya juga sangat cantik. Dan rasanya tuh enak banget. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.